Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafitra Asmara, NIM 2018 10510311 Di sini saya akan menjelaskan sistem moneter internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem moneter internasional. Adapun yang pertama yakni sebuah struktur perjanjian ataupun instrumen yang menentukan nilai tukar mata uang atau kurs mata uang suatu negara yang ada di penjuru dunia. Adapun yang kedua merupakan aturan-aturan yang telah disepakati oleh berbagai negara bersifat internasional atau secara internasional. Pengertian sistem moneter yang ketiga yakni ketentuan atau cara metode pembayaran yang dapat diterima oleh seorang penjual dan pembeli dengan batas negara yang berbeda. Maksudnya di sini, sistem moneter internasional merupakan ketentuan atau cara yang meliputi metode pembayaran yang dapat diterima oleh seorang penjual maupun pembeli dengan batasan negara yang berbeda-beda. Moneter internasional yang keempat yakni ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh para anggota ataupun oleh para negara-negara dan bank sentral dari sistem moneter internasional yang bersangkutan. Adapun sejarah sistem moneter internasional yang pertama meliputi standar dua logam. Standar dua logam atau biasa dikenal dengan bimetalisme terjadi sebelum tahun 1875, yang mana pada saat itu mata uang bebas digunakan baik berbentuk emas maupun perak. Yang kedua, menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional dan kurs nilai mata uang yang ditentukan oleh kandungan dari emas dan perak tersebut. Maksudnya di sini pada saat itu menggunakan emas dan perak sebagai nilai internasional, nilai yang bersifat internasional atau kurs nilai mata uang yang ditentukan oleh kadar atau berat dari emas dan perak itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, standar tiap negara berbeda-beda. Pada saat itu standar keuangan negara berbeda-beda. Adapun sejarah sistem moneter internasional yakni standar emas klasik. Standar emas klasik terjadi pada tahun 1875 sampai 1914, yang mana pada saat itu negara yang dianggap sebagai negara yang perekonomiannya kuat yakni negara Inggris. Dan pada saat itu juga negara yang menguasai cadangan batubara secara global yakni negara Inggris juga. Jadi pada saat itu negara yang kuat menguasai segala seluruhnya secara global maupun perekonomiannya yang kuat yakni negara Inggris. Standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Selanjutnya terjadi revolusi industri. Revolusi industri ini yang mana terjadi secara besar-besaran mengenai manufaktur, pertanian, kondisi ekonomi, sosial, budaya yang ada di dunia. Selanjutnya pada saat itu juga Inggris mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek yang berasal dari perdagangan global. Jadi pada saat itu juga sekitar 60% Inggris mampu membiayai kredit jangka pendek yang mana itu semua berasal dari perekonomian internasional atau perdagangan global. Di samping Inggris menaruh kepercayaan besar terhadap emas pada saat itu, karena emas pada saat itu sedang tinggi-tingginya atau sedang naik-naiknya, Inggris juga menetapkan emas sebagai nilai tukar. Maksudnya di sini Inggris menetapkan emas sebagai nilai tukar atau alat suatu transaksi yang ada di kota Inggris pada saat itu. Dan kemudian sistem-sistem yang tadi ini semua diikuti oleh seluruh negara-negara di penjuru dunia, terutama negara Eropa kayak gitu. 11 sampai 1944. Yang mana pada saat itu dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama yakni negara Eropa mengalami krisis. Krisis tersebut diakibatkan oleh adanya Perang Dunia sehingga menyebabkan standar emas di negara tersebut jatuh dan akhirnya ditinggalkan oleh negara-negara yang menggunakan standar emas itu sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan,
Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1944 juga mengakibatkan nilai pound sterling yang ada di Inggris semakin melemah. Akibatnya, Inggris tidak menggunakan lagi standar emas yang pada awalnya mereka gunakan. Selanjutnya, Perang Dunia Pertama juga mengakibatkan banyak sekali pengangguran di negara-negara. Mengapa itu bisa terjadi? Dikarenakan negara sedang tidak aman, kayak gitu. Negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi pengangguran terjadi di mana-mana, kayak gitu. Terus terjadinya Great Depression di negara Amerika. Great Depression itu sendiri terjadi secara besar-besaran di negara Amerika, sehingga menyebabkan negara Amerika pada saat itu mengalami krisis, kayak gitu. Selain itu, Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1944 juga mendorong negara maju untuk segera mengubah pertukaran atau nilai tukar mereka, kayak gitu. Karena pada saat itu nilai emas sedang turun atau sedang jatuh-jatuhnya. Nilai pound sterling juga di negara-negara yang menggunakan emas pada saat itu sedang turun-turunnya. Jadi negara-negara maju semakin sadar untuk segera mengubah nilai tukar mereka, kayak gitu. Selanjutnya ada negara cenderung melakukan devaluasi yang bertujuan agar menjaga daya saing. Devaluasi sendiri di sini yang mana kebijakan moneter yang diambil pada suatu negara terhadap nilai tukar atau nilai mata uang mereka, kayak gitu, untuk menjaga daya saing dalam perdagangan. Selanjutnya, sistem moneter internasional jika dilihat dari sejarahnya, yakni sejarah perjanjian Bretton Woods, yang mana pada saat itu perjanjian Bretton Woods dihadiri oleh 700 peserta, yang mana 700 peserta itu berasal dari perwakilan 45 negara. Perjanjian Bretton Woods itu sendiri juga pada saat itu dikuasai oleh negara Inggris dan Amerika. Adapun isi perjanjian dari perjanjian Bretton Woods itu sendiri meliputi 3 poin utama. 3 poinnya yakni berisikan yang pertama, metode nilai tukar tetap atau biasa dikenal dengan fixed exchange rate. Yang kedua, negara Amerika Serikat mengubah standar mereka yang tadinya emas menjadi US dollar, karena pada saat itu nilai emas sedang turun-turunnya atau nilai emas sedang melemahnya. Kemudian mengganti standar mereka dengan cadangan US dollar Amerika Serikat, kayak gitu. Yang ketiga yakni membentuk 3 badan internasional, yang pada saat itu 3 badan internasional ini diharapkan mampu menaungi segala aktivitas atau kegiatan yang bersifat secara internasional. Adapun 3 badan yang dibentuk yakni yang pertama International Monetary Fund atau yang disingkat dengan IMF, yang kedua International World Bank atau yang dikenal hingga saat ini yakni World Bank, yang keempat International on Tariff and Trade atau singkatannya GATT atau dengan istilah World dari perjanjian Bretton Woods tahun 1945 sampai 1972 berisikan bahwasanya negara yang terlibat atau negara yang hadir dalam perjanjian itu telah sepakat bahwasanya emas dijadikan sebagai alat pembayaran yang resmi. Yang kedua, Amerika Serikat sebagai negara penghasil cadangan emas terbanyak sebesar 3/4 cadangan yang ada di muka bumi. Yang ketiga, nilai dolar lebih dominan dibanding emas, sehingga permintaan terhadap dolar pada saat itu meningkat. Perihal perjanjian Bretton Woods tahun 1945 sampai 1972 yang mana memasuki tahun 1970 negara mengalami defisit. Akibat dari defisit itu sendiri sehingga menyebabkan nilai dolar lebih meningkat, nilai dolar lebih melambung dibanding emas. Memasuki tahun 1971, Amerika Serikat, presidennya bernama Nixon, membatalkan perjanjian terkait penukaran emas dengan dolar. Perjanjian ini sehingga dikenal dengan Nixon Shock.
yakni memuncaknya tuntutan-tuntutan atau adanya tuntutan-tuntutan dari berbagai negara kepada negara Amerika Serikat untuk segera menyamakan atau menaikkan harga emas setara dengan harga dolar, karena pada saat itu harga dolar sedang meningkat. Setelah munculnya perjanjian sistem Bretton Woods tahun 1945 sampai dengan 1972, maka kemudian muncul nilai tukar fleksibel. Nilai tukar fleksibel ini dimulai dari tahun 1973 hingga sampai saat ini. Adapun nilai tukar fleksibel bertujuan menggantikan dari sistem Bretton Woods seiring dengan naik turunnya dolar Amerika Serikat atau US dollar. Munculkan adanya rezim moneter yang membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa adanya intervensi mengenai penawaran mata uang, termasuk kan nilai tukar. Terus yang terakhir, emas ditinggal sebagai aset cadangan internasional. Jadi emas bukan lagi aset cadangan internasional. Fluktuasi nilai mata uang sama seperti mata uang. Jika permintaannya meningkat, maka penawarannya juga meningkat. Sedangkan pada dolar, jika permintaan terhadap dolar meningkat, maka supply-nya akan tetap dan nilai dolar itu sendiri akan menguat. Akibatnya, negara yang menggunakan mata uang dolar akan mengalami kelemahan. Maksud dari yang tadi saya jelaskan, saya mencoba contohkan dengan yang lain. Seperti ketika suatu negara mengekspornya lebih banyak atau lebih meningkat daripada mengimpornya, maka suatu negara tersebut akan mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya, nilai mata uang ditentukan oleh berbagai indikator. Di antaranya yakni ada laju inflasi relatif, yang kedua tingkat pendapatan relatif, yang ketiga suku bunga relatif, yang keempat kontrol pemerintah, dan yang kelima ekspektasi nilai di masa depan. Fakta perihal tentang dolar US atau dolar Amerika Serikat. Yang pertama, sekitar 50 dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai berputar di luar negara Amerika Serikat, yang mana jumlah tersebut merupakan 65% dari seluruh dolar yang ada. Yang kedua, fakta yang kedua, sekitar 85% pasar falas melibatkan mata uang dolar. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjalani defisit perdagangan tanpa harus menyimpan cadangan mata uang asing. Yang keempat, 38% uang pada seluruh penjuru negara di dunia melibatkan mata uang dalam bentuk dolar. Dan fakta yang kelima, sekitar 70% perdagangan internasional masih menggunakan mata uang dolar. Cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel atau surat dagang, atau dengan bahasa lain commercial bills of exchange atau commercial draft, atau juga trade bill. Yang kedua, kompensasi pribadi, yang mana dengan cara mengalihkan utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga, pembayaran tunai. Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit atau surat yang dikeluarkan oleh pihak bank dan kemudian pihak bank menyetujui membayar surat wesel yang ditarik oleh seorang eksportir. Yang kelima, ada pembayaran kemudian, yang mana rekening terbuka atau open account, yang dimana membiayai transaksi perdagangan internal seperti eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen dalam meminta pembayaran. Kelemahan sistem moneter internasional. Jika sistem moneter internasional berkaitan dengan emas, maka akan ketergantungan terhadap nilai dan menstabilkan inflasi. Tetapi jika standar emas hancur, maka dunia atau negara yang ada di seluruh dunia akan mengalami inflasi secara terus-menerus. Maksudnya di sini, jika suatu sistem negara neraca perdagangan, maka otomatis negara lain akan berpengaruh
dan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap nilai tukar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.